Oke kawan-kawan, apa kabar? Nah, kali ini saya akan berbagi tentang cara membuat kolam terpal ya. Sederhana ya, dengan peralatan yang ada di sekitar rumah kita atau sisa-sisa barang atau bahan yang ada di sekitar rumah kita ya. Nah, ini yang pertama kita sediakan dulu lahannya. Setelah kita ukur ya dengan terpal yang kita punya. Kebetulan terpal yang saya punya yaitu terpal bekas ya. Jadi ini udah saya ukur dan saya bersihkan lantai-lantai dasarnya, tanahnya ya, dari batu-batuan ataupun apapun. Nah, ini pembuangannya nanti di situ. Nah, di sini pipa pembuangannya. Nah, jadi kita ratakan, kita bersihkan batuannya agar tidak cepat bocor. Nah, dan ini sudah mulai nampak. Dan ini tiang-tiangnya menggunakan pepohonan ya yang ada di samping rumah saya. Dan untuk lebih tahannya kawan-kawan bisa memberi kayu seperti ini ya. Nah, jadi kayu-kayu seperti ini bisa dibeli di tukang bangunan gitu ya, jual alat bangunan ataupun pembuat kusen pintu ataupun jendela. Nah, ini kayu bekasnya. Ini bisa kita pasang agar lebih awet ya. Namun ini yang saya gunakan hanya yang kita buat nanti, dia hanya sederhana saja. Nah, ini contoh pipa pembuangannya, nanti kita buat seperti ini menggunakan clamp ring ya. Nah, ini clamp ringnya kelihatan, pipa pembuangannya. Nah, jadi ini yang kita buat selanjutnya ini menggunakan bahan sisa ya. Jadi kita tidak perlu membeli di tempat pemotongan kayu. Nah, ini sudah mulai kelihatan. Nah, ini saya beri asbes ya, asbes bekas renovasi rumah saya. Nah, agar kuat dia dan tidak keluar terpalnya dari batasan yang sudah kita buat, dan tidak mudah bocor ya, karena bisa saja tersepak atau terinjak oleh orang yang berkunjung kemari ya. Nah, ini langsung kita pasang terpalnya. Nah, karena ini ketinggiannya hanya sekitar setengah meter lebih ya, atau 60 cm gitu. Jadi kayu pembatas sampingnya ini hanya satu lapis saya buat ya. Nah, ini langsung kita buka saja, kita pasang. Nah, ini kelihatan kayunya yang satu lapis karena tingginya tidak terlalu tinggi. Namun kalau untuk teman-teman yang membuatnya sekitar 80 cm, maka kalau bisa dua lapis. Nah, ini cara melipat ujungnya ya. Nah, ini melipat ujungnya dengan mudah. Nah, jadi nanti seperti ini dia melipat ujungnya. Oke, ini nanti bisa kita press lagi agar dia lebih rapat. Yang penting ini sudah nampak bentuknya dulu ya. Nah, ini kelihatannya sudah kelihatan belum rapi ya, karena ini memang belum dirapikan. Dan ini sudah hampir selesai. Dan selanjutnya yaitu kita akan melakukan pemasangan pipa ya. Nah, ini dia cara memasang pipanya. Setelah ini belum dirapikan, namun kita langsung pasang pipa dulu ya, agar mudah. Setelah itu baru kita rapikan dan kita ketatkan. Nah, ini sebelum dipasang clamp ring, ini kita ikat dulu dengan karet ban ya, atau potongan ban dalam sepeda motor. Nah, jadi ini agar rapat dia, kita ikat dulu. Nah, karena dulu saya pernah menggunakan kawat dan akhirnya setelah diisi air, keesokan harinya airnya habis bersih ya guys, karena dia keluar dari pipa pembuangan ini, dari celah-celahnya ya. Nah, jadi nanti diketatkan dengan clamp ring ini. Nah, jadi kalau kalian pipa pembuangannya 3 cm, bisa membeli clamp ringnya sebesar 4 cm ya, 4 inci maksud saya. Nah, oke. Jadi kalau udah begini dijamin tidak bocor ya guys. Nah, ini mari kita ketatkan saja ya. Ini bekarat ya. Nah, ini sudah saya ketatkan.
Nah ini klaimnya berkarat dan masih tahan ini ya. Dan ini sudah ketat kali karena ini klaim bekas kolam saya yang satu lagi. Nah ini dijamin kuat ya guys, agar dia tidak keluar dari pinggiran-pinggiran terpal ini airnya. Itu tadi tipsnya, diikat dengan karet ban ya. Nah, oke, mantap. Nanti ini tinggal kita pasang pipa pembuangan atasnya, pipa penutup ya. Nah ini saluran pembuangan yang keluar, akan keluar ke sini ya. Oke, ini kita contohkan saja pipa pembuangannya, pipa penutup atas. Nah jadi usahakan pipa ini tidak tingginya melebihi tinggi kolam ya. Agar apa? Agar ketika hujan turun airnya bisa terbuang sendiri dari pipa pembuangan yang atas ini ya. Nah ini sudah saya beri asbes. Nah ini dia kegunaannya sebagai penahan juga ya, penahan air. Jadi ini irit sekali bahan bakunya ya. Nah ini bisa bertahan hingga 1 tahun lebih ya guys. Seperti kolam terpal saya yang di sebelah sana itu udah sekitar 2 tahun masih awet. Yang penting selalu terisi air, jangan sampai kering dibiarkan ya. Nah jadi ini tinggal merapikan pinggir-pinggirnya saja. Setelah itu baru kita isi air nanti ya. Jadi buat kawan-kawan yang dananya sangat minim bisa ditiru ya ini ya. Mantap. Nah ini sudah kita isi air ya guys. Ini diusahakan kita isi hingga setinggi 40 cm ya. Dan setelah itu kita tabur garam dan molase. Nah karena ini berhubung kolam terpal bekas, jadi dia minyaknya sudah tidak ada ya, minyak yang ada di terpal. Jadi kalau untuk kolam yang baru atau kolam terpal yang baru itu bisa diisi 40 cm karena ini tingginya sekitar setengah meter. Jadi kita hanya perlu mengisinya 40 cm ya. Kalau terpal baru ini setelah diisi maka airnya kita buang separuh ya. Setelah diendapkan selama 4 hari airnya kita buang separuh dan kita isi lagi. Dan setelah ada jentik-jentik nyamuk maka itu sudah siap untuk ditebar ikan agar ikan tidak stres. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah menonton channel ini. Semoga bermanfaat.